Itu sebabnya Yesus hari itu mengibaratkan, hari ini pada pengajaran ini Yesus mengibaratkan, saudaraku, anugerah Allah itu seperti air. Kalau air ini datang kepadamu, maka engkau akan dihidupkan. Haleluya. Mari saudaraku, kita masuk dalam acara kita hari ini, dalam ibadah kita ini. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, mohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan turun ke atas kami. Dari tempat ini, dari ruangan ini kami berdoa supaya berkat Tuhan bisa disampaikan untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Mengerjakan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhanku, ya Tuhan Yesus, aku hendak bernyanyi bagimu. dari hati kami yang paling dalam kami datang kepadamu. Selama aku hidup, Ya aku hendak bermazmur bagimu. selagi ku ada, Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. ada kesukaan dalam jiwa kami ya Tuhan, yang Engkau berikan mata air kehidupan yang Kau tumbuhkan dalam hati kami, yang menghidupkan kami hari ini sampai pada hari yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biarlah selalu senantiasa Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Bapa, kami datang kepada Engkau sebab Engkau memberikan pancaran kehidupan yang ajaib dalam hidup kami, menyegarkan, menguatkan dan memberkati kami. Dan biarlah hal yang sama juga Tuhan kerjakan bagi semua orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan dimanapun berada, oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima firman Tuhan pada hari ini. Firman yang berkuasa,
firman yang hidup, Amin. firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan, menyelamatkan. Mari berkati kami, penuhi kami, limpahi dengan bejana, limpahilah bejana kami dengan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita sampai kepada Injil Yohanes pasal yang keempat. Di sana kita menemukan ada satu hal yang sangat-sangat luar biasa, yaitu seorang perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus Kristus di sumur Yakub, tepatnya ada di Sikem. Saudara-saudara, saya akan bacakan di sini. Saudara-saudara, di sana sekali waktu ketika Yesus sedang dalam perjalanan dari Yudea kembali ke Galilea, maka jarak terdekat adalah mereka harus melewati Sikem atau Samaria. Di sana ada satu sumur yang sangat bersejarah, yaitu sumur yang digali oleh Yakub. Orang Samaria adalah, saudaraku, kalau kita lihat dalam pembagian sejarah tentang kerajaan itu, Samaria adalah pusat pemerintahan kerajaan Israel bahagian utara 10 suku. Dan Yerusalem adalah pusat pemerintahan kerajaan selatan 2 suku. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa nanti kerajaan Samaria ditaklukkan oleh kerajaan Asyur, kemudian mereka dibuang, disebarluaskan ke seluruh daerah jajahan daripada ke kerajaan Asyur. Kemudian Raja Asyur mengirim penduduk lain, mencampur aduk, menukar dari penduduk lain dibawa ke Samaria, orang Samaria dibawa ke tempat lain, dan bercampurlah penduduk. Sehingga saudara-saudaraku, semenjak itu boleh dikatakan di Samaria itu tidak lagi murni orang Israel. Tidak lagi murni orang Israel. Sehingga saudara-saudara, orang Yehuda setelah pulang dari pembuangan tetap mengatakan bahwa orang Israel tidak lagi pantas disebut umat pilihan Tuhan. Mereka dianggap sebagai kaum yang sudah cemar, sudah kawin campur dengan penduduk yang lain. Sedangkan sebelum-sebelumnya Tuhan berkatakan, janganlah kamu mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi menjadi istri dari anakmu. Jangan kamu memberikan anakmu perempuan kepada anak-anak mereka untuk menjadi istri mereka. Saudara-saudaraku, sebenarnya maksud Tuhan untuk membatasi itu supaya jangan terjadi percampuran iman, untuk menjaga kemurnian iman. Tetapi saudara-saudaraku, peristiwa sudah berjalan bahwa orang Samaria sudah di sana sudah campur penduduknya, sehingga orang Yehuda, orang yang ada di Yerusalem tidak mau lagi berbicara dengan orang Samaria, bahkan menganggap orang Samaria itu najis. Dan biasanya orang dari Yehuda, Yerusalem, kalau dia mau ke Galilea, dia harus melintasi menyeberang sungai Yordan ke tempat yang jauh, hanya menghindari kota Samaria. Tetapi hari itu Yesus Kristus, dia datang melintas di tempat itu, dan pada tengah hari mereka beristirahat di tempat di dekat sumur Yakub. Nah, di sana saudara-saudara tidak ada siapa-siapa. Tetapi kemudian ada seorang perempuan yang datang. Ayat yang ke-7 pasal 4 dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau akan memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, dan di dalam dirinya akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, perhatikan di sini. Orang Samaria ini merasa janggal. Kenapa orang Yahudi mau meminta air, sedangkan biasa yang lain untuk berbicara saja dengan orang Samaria tidak mau. Sampai dia berkata, kamu kan orang Yahudi, kenapa minta kepada saya? Kenapa kamu mau minta kepada saya? Dia melihat sesuatu yang janggal. Di masyarakat itu tidak lagi orang Yahudi merasa jijik dengan mereka. Tapi Yesus berkata kepada dia kembalikan lagi pertanyaan. Jika sekiranya saja kamu mengenal, jika sekiranya kamu tahu siapa, jika sekiranya kamu mengetahui karunia Allah tentang kasih Tuhan kepadamu dalam terjemahan yang lain, dan kamu mengenal siapa yang berbicara denganmu ini, justru kamu akan minta air kepadanya. Maka air yang diberikan kepadamu akan menjadi mata air. Saudara-saudara, perempuan itu berkata, Tuhan, ini sumur sangat dalam. Bagaimana kamu minum? Bagaimana kamu menimba air? Dengan apa kamu menimbanya? Hendak kau berikan kepadaku. Yesus katakan, kalau seorang minum air ini, dia minum, setelah itu dia akan haus lagi pada saat yang akan datang. Tapi air yang kuberikan kepadamu tidak sama, jauh lebih baik daripada mata air ini, yaitu mata air kehidupan yang akan tumbuh dalam hatimu dan terus menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Saudara-saudara, sampai kepada bahagian ini, saudara-saudaraku, pembacaan ini, maka akhirnya dalam soal jawab, saudara-saudaraku, perempuan itu berkata kepada dia selanjutnya, berikanlah aku. Kalau memang begitu, berikanlah aku air itu, supaya aku dapat makan, minum, dan gak usah lagi kemari. Dia masih tetap mengukur dengan ukuran air biasa. Yesus katakan, panggil suamimu. Dia berkata, aku gak punya suami. Yesus berkata kepada dia, benar kamu tidak punya suami, sebab yang di rumahmu sekarang bukan suamimu, karena kamu telah 5 kali bersuami dan selalu bercerai. Baru langsung dia berlutut, saudaraku. Dia berkata, Tuhan, sekarang nyata bagiku engkau adalah Nabi. Engkau bisa tahu segala sesuatu. Saudara-saudaraku, akhirnya saudara-saudaraku, singkat cerita, bahwa hari itu perempuan ini mengalami satu terobosan yang baru. Dia mengalami pembaharuan yang sangat luar biasa. Kemudian dari perjumpaannya dengan Yesus ini, dia lari ke kota Samaria. Kemudian dia beritahu kepada orang-orang, dia panggil semua, dia katakan, "Hai kamu semua datang sini. Aku sudah jumpa dengan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh nenek moyang kita." Maka orang-orang datang kepada dia. Saudara-saudaraku, hari itu Yesus berkhotbah dan menyelamatkan mereka semua. Mereka percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, air kehidupan, kenapa Yesus mengibaratkan hari ini anugerah Allah itu seperti air kehidupan? Mudah kita memahaminya, saudara, menyadarinya bahwa segala sesuatu makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa air. Itu sebabnya Yesus hari itu mengibaratkan, hari ini pada pengajaran ini, Yesus mengibaratkan, saudaraku, anugerah Allah itu seperti air. Kalau air ini datang kepadamu, maka engkau akan dihidupkan. Saudara-saudaraku, saya ingat beberapa tahun yang lalu, saudaraku, beberapa tahun yang lampau, saudara, saya sedang berdoa, saya dipanggil oleh seorang untuk berdoa. Seorang ibu yang sakit penyakitnya sudah sangat parah, saudara-saudaraku. Dia ada sakit ginjal, dia ada sakit rematik, dia ada asam urat, rambutnya sudah pada gugur, saudaraku, dan banyak-banyak lagi penyakit yang ada dalam tubuhnya. Saudaraku, kalau saya peragakan, tangannya sudah begini, dia tidak bisa mengangkat tangan lagi ke atas, saudaraku.
bahkan kalau dia mau menyisir rambut pun, dia tidak bisa lagi menyisir rambutnya, nggak sampai dia menyentuh kepalanya. Dia hanya begini saja, dengan ujung tangkai sisir yang agak panjang. Karena sudah kaku semua badannya, saudaraku, tubuhnya. 12 tahun. 12 tahun. Kemudian ada seorang ibu yang adalah anak Tuhan. Dia yang kenal sama kami, yang adalah jemaat. Hari itu belum jemaat. Maka dia katakan, "Ibu, ada di sini pendeta. Maukah engkau didoakan?" "Ya, mau aku didoakan." Dan kami pun dihubungi, "Pak Pendeta, ada di sana seorang ibu. Mungkin dia bisa Bapak Pendeta doakan." Dan kami pergi ke sana. Saudara-saudaraku, ketika saya menyampaikan kepada dia firman Tuhan ini berulang-ulang, sampai kepada satu saat, saudaraku, waktu kami berdoa buat ibu ini, kuasa Tuhan menjamah dia. Saudara-saudaraku, kalau sebelumnya kalau kami masuk ke rumahnya itu, dia memberikan kami air minum. Dia nggak bisa pegang gelas begini, tidak bisa. Dia hanya begini, saudaraku, saya peragakan begini. Karena tangannya sudah kaku semua. Salaman pun tidak bisa bengkok begini. Tinggal lurus saja tangan begini, saudara-saudara. Demikian buruk keadaannya. Saudaraku, dia hanya sendirian di rumahnya itu. Saudara, waktu kami berdoa, setelah sekian lama tidak serta-merta, setelah beberapa waktu, saudaraku, kami menemukan masalah sebenarnya daripada ibu ini. Nanti di hari mendatang saya akan jelaskan ciri-ciri keterikatan seseorang dengan berbagai-bagai roh jahat. Setelah kami menemukan persoalan dia dalam hidupnya, dalam tubuhnya, penyakitnya, ternyata ada banyak ikatan-ikatan kuasa gelap pada roh jahat dalam dirinya. Saudaraku, waktu kami berdoa, kuasa Allah menghantam dia sedemikian rupa. Pertama-tama dia mengalami manifestasi, dia muntah, saudara-saudaraku. Sekalipun tidak ada dimuntahkannya. Waktu kami berdoa terus, dia katakan, "Kenapa saya rasa memuntah?" Saya bilang, "Teruskan saja supaya kamu sembuh." Waktu dia kami berdoa lagi, dia mau muntah lagi, dia berhenti lagi. "Kenapa kamu berhenti, Ibu?" "Teruskan saja." Dia bilang, "Aku tidak sanggup, sakit sekali leher saya. Sepertinya ada jarum yang mau keluar." Saudara-saudara, saya katakan, "Itu tidak ada jarum. Kau berdoa, teruskanlah saja. Doa sampai kamu nanti lepaskan." Kami doa lagi, saudara. Dia manifestasi lagi, dia muntah. Dan betul tidak ada jarum, tidak ada apa-apa. Saudaraku, selesai itu kami berdoa minta kuasa Tuhan turun ke atas dia. Dan ini tangannya ini, saudaraku, yang umurnya sudah kurang lebih 66 tahun, saudaraku. Pori-porinya ini nampak, saudaraku, dari sana bulu romanya berdiri semua. Dan di sekujur tubuhnya ini, saudaraku, mengalir air. Dia basah keringat, saudara-saudara. Dia tidak kerja keras, hanya dengan berdoa. Saudara-saudaraku, sampai dia bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, ada apa ini? Kenapa begini? Selama ini kita berdoa tidak seperti ini." Saya katakan kepada dia, "Roh Kudus sedang menjamahmu, Ibu." Dan saudara-saudara tahu, maka setelah kami berdoa, waktu kami permisi dari rumah itu adalah kali pertama kami bisa salaman dengan dia. Dengan tangannya sudah mulai memeluk begini. Saudaraku, kira-kira 1 bulan kemudian, kurang lebih hampir 2 bulan kemudian kami datang lagi ke rumah itu. Dia sudah disembuhkan, dia tidak lagi kaku, badannya sudah enggak lagi kaku, saudara, tangannya sudah bebas bergerak. Sakit ginjalnya sudah tidak ada, asam uratnya tidak ada lagi, saudaraku, dan rematiknya sudah tidak lagi. Waktu kami gedor rumahnya, dia katakan begini, waktu dia buka pintu malam-malam, "Pak Pendeta, tunggu dulu." Dia enggak disuruh kami masuk ke rumah, saudaraku, di pintu. "Pak Pendeta, tunggu dulu." "Kenapa?" "Lihat, saya sudah sembuh. Lihat tangan saya, lihat semua kaki saya sudah sembuh." Dia rangkul saya, dia peluk saya, dia luar biasa, saudaraku. Saya melihat kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Saudara-saudaraku, dengarkan satu hal. Di dalam dia akan memancar aliran air kehidupan. Setiap orang hari ini, kalau kepada perempuan Samaria, hari itu tekanan jiwanya yang begitu berat. Akibat rumah tangganya yang berantakan, kawin cerai sudah 5 kali. Pasti menjadi sorotan. Bagi orang-orang Israel, kawin cerai saja sudah persoalan. Tapi hari ini 5 kali. Sampai dia mungkin sudah pura-pura tuli dengan sindiran-sindiran orang. Saya yakin itu juga alasan kenapa dia siang-siang sendirian untuk menghindari bertemu dengan orang-orang. Tapi saudaraku, hari itu tekanan itu dilepaskan dari dirinya ketika air kehidupan memancar dalam jiwanya. Dan dia justru bercerita, dia umumkan kepada semua orang, "Ayo kamu semua, ayo kamu semua."
Di sana ada Mesias yang sudah kutemukan, yang ditunggu-tunggu oleh nenek moyang kita. Dan satu kampung itu datang kepada Yesus, saudaraku. Sekalipun nanti di akhir kisah ini mereka berkata, sekarang kami percaya bukan karena kamu. Kata orang, tidak masalah. Tapi saya tahu bahwa hari itu sarana penginjilan yang sangat dahsyat dan ajaib melalui perempuan itu, saudara-saudaraku. Di dalam dia akan memancar aliran-aliran air kehidupan, memancar sampai kepada hidup kekal, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, hal yang sama bisa terjadi kepada semua orang. Engkau yang dalam masalah, engkau yang dalam tekanan, engkau yang dalam persoalan, engkau dalam keadaan sakit penyakit, firman Tuhan mengatakan, engkau percaya kepada Kristus, dalam hatimu akan memancar aliran-aliran air kehidupan sampai kepada hidup kekal. Akan memancar kepada kesehatanmu, memancar kepada usahamu, memancar kepada relasimu, memancar kepada anak-anakmu, memancar kepada pernikahanmu. Kasih Tuhan akan menerobos segala sesuatunya. Ibarat tanam-tanaman, saudaraku, yang sudah layu daunnya, yang sudah membulat, mungkin daunnya sudah gugur mungkin karena tidak ada hujan. Tiba-tiba hujan turun, saudaraku, akarnya bersorak berkata, kita dapatkan kehidupan. Dan dia mulai menyerap air itu dari tanah, saudaraku. Kemudian beberapa waktu kemudian kita mulai lihat ranting-rantingnya mulai mengeras lagi, saudaraku. Kemudian dari ranting-rantingnya muncul pucuk-pucuk baru. Dia sedang berkata, aku sudah hidup lagi, aku sudah hidup lagi, aku sudah hidup lagi. Saudaraku, hal yang sama kiranya turun ke atasmu. Hal yang sama kiranya turun ke atas kita semua. Karena dari dalam hatinya akan memancar aliran-aliran air kehidupan. Haleluya. Inilah yang ku renungkan. Amin. Saudaraku, saya ingin ambil waktu sedikit saja memberdoa bagi orang-orang yang memerlukan jamakan dan uluran tangan Tuhan. Bagi orang-orang yang memerlukan jamakan kuasa tangan Tuhan. Engkau yang mungkin telah divonis dokter, tidak ada harapan lagi, Tuhan akan menghidupkanmu. Haleluya. Engkau yang menurut pikiranmu sendiri, tidak mungkin lagi, Tuhan akan menghidupkanmu lagi. Oh, haleluya. Dan hatiku, kepadamu supaya aliran-aliran kehidupan memancar kepada setiap orang. Orang yang membutuhkan tangan Tuhan, orang yang sedang mengalami sakit penyakit, orang yang sedang mengalami tekanan, orang yang sedang mengalami pergumulan, orang yang sedang mengalami intimidasi si setan, orang yang telah menerima vonis kematian. Aku berdoa kepadamu, turunlah kepada kami, kepada mereka semua kasih Tuhan. Aliran-aliran air kehidupan menjangkau dan menjamah semua orang. Menjangkau dan menjamah semua orang. Kasih karunia Allah turun ke atas mereka. Kasih karunia Allah turun ke atas mereka. Kasih karunia Tuhan turun ke atas mereka, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Engkau. Kami aminkan firman Tuhan bahwa apa yang telah kami nyatakan di sini, kuasa Tuhan sedang bekerja. Di mana saja dan kapan saja video ini diperdengarkan, kepada siapa saja yang mendengarnya, kepada mereka akan turun kuasa dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku,
Bagikan firman Tuhan ini, bagikan video ini kepada orang-orang, kepada kenalan, kepada saudaramu. Dia akan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.